Sebagai orang yang sering buat konten soal mental health, hari ini saya pengen ceritain satu hal yang paling saya nggak suka dari konten mental health. Apa itu? Simak video ini deh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Wellspring Indonesia. Saya seorang traumaterapis. Saya sering berbagi di YouTube dan berbagai platform sosial media lain. Hari ini saya mau cerita tentang apa yang sebenarnya paling saya nggak suka dari konten-konten mental health. Dalam hal ini kaitannya dengan konten-konten trauma. Teman-teman pasti yang suka ini sih seliweran di timeline-nya atau di FYP-nya. Mungkin sering ngamatin kalau konten-konten mental health itu banyak yang bicara soal orang tua. Entah itu dalam tanda kutip mengkuliti kesalahan orang tua, kekerasan, pengabaian, dan lain sebagainya. Atau yang agak lebih spesifik gitu, konten soal orang tua NPD gitu misalnya. Yang mana sebenarnya ya ada benarnya. Itu memberikan pemahaman lebih bagi kita tentang mana yang sehat, mana yang nggak sehat, mana yang perlu kita lakukan ke anak kita, mana yang tidak, mana yang perlu diulangi, mana yang perlu diperbaiki, dan lain sebagainya. Secara umum pengetahuan tadi sebenarnya netral. Tapi nggak tahu kenapa. Akhir-akhir ini saya menemukan bahwa pengetahuan ini kayak punya nuansa emosionalnya tersendiri gitu. Kayak misalnya NPD atau diagnosis-diagnosis lain lah. HPD, apalah, terserah lah. Saya mengamati kita kemudian memberikan semat-semat label-label tersebut pada orang tua kita. Sama seperti orang tua kita memberikan semat label durhaka atau berdosa pada anak-anaknya. Ngerti nggak maksud saya? Maksudnya orang tua kan nyematin label kayak gitu ke anaknya kan sebatas karena dia nggak suka. Nggak suka dalam hal apapun ya. Nggak suka karena anaknya ganggu padahal dia lagi capek. Nggak suka, apapun lah. Nggak suka karena anaknya ngebantah padahal dulu dia sama orang tuanya nggak pernah ngebantah. Apapun. Makanya keluar tuh label-label itu. Kamu berdosa, kamu durhaka, dan lain sebagainya. Dan kita melakukan hal yang sama ke mereka. Tapi pakai bahasa yang lain aja. Oh, Bapak Ibu NPD, Bapak Ibu gitu. Nggak pernah diperiksa, nggak pernah diassess. Karena teman-teman, yang punya trait narsisistik itu nggak cuma NPD. Yang manipulatif itu nggak cuma NPD. Yang nggak mau salah, nggak mau kalah, nggak cuma NPD. Ngerti kan maksud saya kan? So, kita memberi label itu cuma karena kita kesel aja. Cuma karena pengen exaggerating mungkin. Membesarkan rasa sakitnya. Atau memvalidasi rasa sakit saya sehingga saya ngasih label pada orang tua saya. Yang mana sebenarnya menurut saya nggak perlu. Maksudnya, kamu kesel aja. Sama kayak orang tua nggak perlu ngasih label anaknya durhaka atau dosa dan lain sebagainya. Nggak perlu. Kalau dia mau kesel aja. Hadapi keselnya, regulasi keselnya. Sama kayak kamu. Kalau kamu kesel, ya hadapi keselmu. Sadari keselmu, regulasi keselmu. Bukan malah ngasih label-label ke orang tua pakai nama-nama diagnosis. Sama kayak orang tua ngasih label nama-nama dosa. Sama aja. Masih dalam tema yang sama, masih soal kesalahan orang tua. Saya juga mengamati kesalahan orang tua itu kayak, apa ya bahasanya? Kayak di trauma unpack gitu. Kayak dikoleksi. Kita mengkoleksi kesalahan-kesalahan orang tua itu semacam mengumpulkan alasan-alasan kenapa saya menjadi bermasalah. Oh, karena orang tua saya nggak pernah memberi saya kesempatan untuk mengekspresikan emosi, makanya saya jadi pemarah. Oh, karena orang tua saya nggak pernah ngajarin saya regulasi emosi, saya jadi impulsif buying, gampang belanja. Oh, karena orang tua saya nggak pernah memberikan kesempatan saya untuk divalidasi, saya harus prestasi terus baru divalidasi. Saya jadi people pleaser, saya jadi nggak bisa bilang enggak. Saya jadi harus membuktikan diri saya lewat nilai perfeksionis, nilai yang sempurna gitu-gitu. Seakan-akan nggak ada nuansa lain di sana. Semuanya tuh atau sebagian besarnya tuh salah orang tua. Lagi-lagi nggak salah juga. Memang bagaimana seseorang dibesarkan, diasuh sangat mempengaruhi bagaimana kemudian pola-polanya di masa depan. Tapi bicara dengan tone seperti ini itu menghilangkan kompleksitasnya. Bahwa ada loh anak dari kecil tuh terlahir ambisius tuh ada. Nggak semata-mata tentang pola asuh. Ada juga loh anak yang dari lahir tuh chill. Ada, nggak semata-mata pola asuh. Benar pola asuh memainkan peran. Tapi nggak cuma itu loh. Itu soal menihilkan peran lainnya selain pola asuh. Yang kedua, bicara soal tanggung jawab. Menemukan alasan kenapa saya seperti ini, itu tidak serta-merta membuat saya tidak lagi jadi seperti ini. Tidak serta-merta membuat saya keluar dari keadaan seperti ini. Yang mana pada saat individu dewasa, itu sebenarnya bukan sekedar tanggung jawab kita, itu cuma bisa dilakukan oleh kita. Nggak ada orang yang bisa ngelakuin perubahan kecuali kita. Tapi kan orang tua aku juga berperan, harusnya mereka berubah dulu. Well, teman-teman,
Jujur-jujuran aja, di ruang praktek saya nggak sekali 2 kali ketemu, orang tuanya tuh udah berubah, anaknya nggak sekali 2 kali. So, berubah atau tidak, itu nggak semata-mata orang tuaku udah berubah duluan atau belum, karena orang tuanya berubah, belum tentu dianya berubah, belum tentu. Kalau dia nggak mau berubah, ya dia nggak berubah. Sebaliknya juga terjadi, orang tuanya belum berubah, dianya mau berubah, itu bisa aja berubah. Gini deh, contoh deh. Orang tuanya udah berubah jadi lebih baik, minta maaf yang tulus, ngerti kesalahannya, memperbaiki kekeliruannya. Kalau kamu nggak terima itu, malah bilang, udah telat. Emang enak rasanya? Enggak. Emang lega rasanya? Enggak. Perubahan terjadi? Enggak. Itu sesederhana gitu loh. Cuma sekedar kamu nggak nerima. Belum yang lain. Belum nggak mengusahakan tindakan, belum mencoba menyadari kekeliruan, pola yang bermasalah, dan mencoba memperbaikinya. Nggak bisa. So, bukan sekedar orang lain yang berbuat kesalahan, aku yang bertanggung jawab. Bukan. Yang memang bisa melakukan perubahan, cuma saya. Untuk hidup saya. Orang lain bisa membantu, orang lain bisa menjadi daya dorong. Tapi yang ngelakuin perubahan pada akhirnya siapa? Saya. Kamu. So, kita nggak bisa main tunggu-tungguan sebenarnya. Bukan karena bukan karena kenapa-kenapa sebenarnya. Ya karena emang cuma kita yang bisa ngelakuin. Lah gimana dong? Hidup dewasa yang memang begitu. Dan sayangnya nggak cuma manusia, teman-teman. Hewan ketika sudah dewasa itu memilih, beneran memilih. Memilih tempat di mana dia tinggal. Kecuali hewan peliharaan loh ya. Memilih sumber daya mana yang dia kejar. Dia milih. Dia memilih bertanggung jawab untuk hidupnya. Dia memilih mana yang sustain hidupnya. So, sebagai manusia juga harusnya sama dong. Saya memilih, kalau seseorang memilih rasa sakit, ya sudah, itu pilihannya. Seseorang memilih pulih, ya sudah, itu pilihannya. Kalau orang tua memilih pulih, ya sudah, itu pilihannya. Pertanyaannya juga sebaliknya. Orang tua memilih nggak pulih, ya itu pilihannya. Pun dirimu. Di sini sebenarnya saya nggak mau main salah-salahan sih. Saya cuma mau ngajak kita mikir. Nggak cukup main salah-salahan. Oh, salah orang tua karena dia diagnosisnya begini gitu. Iya, oke, kalau dia diagnosisnya gitu, oke. Asumsikan saja dia pernah didiagnosis NPD dan lain sebagainya. Dan perubahan apa yang mau kita lakukan? Karena nggak ada yang bisa ngelakuin perubahan kecuali dirimu. Nggak ada. Orang tua bisa melakukan perubahan pun kalau kita nggak nerima perubahan itu, nggak bisa. So, this is on us. Pada dirimu juga. Kamu mau berubah gimana? Nah, nuansa ini tuh nggak terlalu banyak di konten-konten. Nuansanya kalau orang tua NPD cut off. Pasang boundaries. Nuansanya kalau orang tua tidak mau berubah, atau yang menjadi rasa sakitmu, yang menjadi triggermu, boundaries, cut off. Cut off itu bukan jadi pilihan terakhir, tapi jadi pilihan pertama gitu. Padahal itu pilihan terakhir sebenarnya. Udah banyak yang dilakukan, nggak bisa cut off. Ya sudah, udah banyak yang dilakukan. Tapi enggak. Seringnya jadi, kalau di konten itu jadi pilihan pertama. Yang mana ini bikin saya khawatir sebenarnya. Dinamika keluarga akan berubah mungkin ke depannya. Secara sosial budaya, pandangan kita terhadap relasi juga jadi sehitam putih itu. Khawatir sih saya, khawatir. Sehingga teman-teman, mari melihat segala sesuatunya dengan lebih luas. Nggak semata-mata NPD, boundaries, gaslighting, apalagi tuh. Inner child, trauma, salah orang tua yang tidak dewasa secara emosional, whatever. Ambil peran juga, ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Ada nuansa yang lebih luas dari yang dibicarakan sehingga kita nggak terjebak dalam kultus sosial media, dalam konten sosial media, dalam budaya ahli-ahli di sosial media. Karena itu pun sebenarnya budaya. Mari pikirkan ulang. Mana yang tepat sesuai konteksmu, mana yang sesuai dengan konteksmu. Kalau konteksnya memang sesuai untuk cut off, ya cut off. Tapi kalau enggak, pikir dulu deh. Jangan-jangan itu katanya-katanya doang. Tapi nggak sesuai sama hidupmu yang malah bikin hidupmu bisa makin masalah kalau kamu ikutin. Gitu ya. Semoga konten ini bermanfaat. Kalau kamu suka, boleh klik like, subscribe, dan komen. Dan saya juga buka ada membership di YouTube ini untuk bagaimana orang yang mau belajar memulihkan trauma. Ada tanya jawab di sana, ada banyak latihan atau ada banyak penjelasan bagaimana memproses trauma. Semoga di video-video di member juga bisa ngebantu. Mungkin itu aja sih dari saya dan renting hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.